cobaannya beruntun gitu. Padahal momen puasa ini menunggunya 1 tahun sekali gitu. Nah, sekarang muncul lagi apa eh, hal yang sama seperti ini juga gitu. Oh ya, alhamdulillah sekarang saya masih punya 2 toko. Nama tokonya toko Al Asifa Hijab Store, berlokasi di Jalan Diponegoro, di apa baratnya Pasar Senggol. Di sini kami menyediakan bermacam-macam merek kerudung, mulai dari kerudung sekolah sampai kerudung yang buat kebutuhan haji dan umroh. Eh, Bisa dipesan beli eceran atau dengan partai besar, dan insya Allah apa namanya semua jenis kerudung yang model terbaru ada di sini. Kalau perasaan seperti itu ada, tetap ada itu. Sudah apa namanya sudah keluar dari riba, semua yang apa yang berkaitan dengan pinjam-pinjaman saya tutup semua gitu. Itu yang kadang jadi pertanyaan besar. Mungkin ada, saya bilang, tanya teman saya itu, mungkin Allah sekarang masih membersihkan diri saya gitu, sampai dosa saya betul-betul habis, baru mungkin apa namanya Allah kasih bantuan dengan tidak disangka-sangka. Kalau saya menguatkan diri anak dan istri saya gitu, saya sama keluarga gitu. Dengan anak-anak itu, salah satunya yang paling bisa kita kuat itu anak-anak. Melihat anak-anak itu, kalau saya sendiri udah down tuh, apalagi anak saya gitu Pak, apalagi istri pun dia sekarang support gitu kan. Itu yang alhamdulillah saya dikasih pendamping hidup yang support saya terus itu. Jadi setiap apa namanya, walaupun kadang-kadang sesekali ada titik lelahnya, ada juga kan, sesekali ada gesekan-gesekan gitu kan, pasti ada. Tapi tetap itu kita tetap istiqomah, nggak pengen terjerumus lagi dengan hal yang sama, dengan riba lagi. Kalau saya tetap, kalau selesai sholat saya tetap berdoa. Mungkin dosa saya belum habis, masih ada dosa-dosa saya masa lalu saya yang belum belum terselesaikan, mungkin yang masih, yang belum habis itu maksudnya Pak. Kalau kepengen seperti dulu memang apa, udah berusaha semaksimalnya supaya apa namanya ekonomi ini bisa bangkit lagi, paling tidak berkecukupan lah, tidak kekurangan seperti sekarang. Kadang-kadang kasihan anak-anak tuh, kadang-kadang dia jajannya sampai jajan anak saya pangkas sekarang. Biasanya dia jajan kadang 10.000, sekarang jajannya 5.000 ya. Anak-anak alhamdulillah dia mengerti itu keadaan saya sekarang. Oh, kalau yang paling kecil perempuan tuh kelas 4 SD. Ya, yang tengah-tengah laki-laki kelas 5 SD, yang paling besar kelas 2 SMA. Ya. Itu yang paling saya menyesal lagi itu anak saya yang SMA ini, dia sebelumnya mondok Pak. Pas pandemi itu karena saya udah jual rumah, mampu lagi anak saya pondok kan. Karena dia tamat SD kan, langsung masuk pondok. Maksudnya seperti ini, paling tidak saya saya berkekurangan sekarang ini dia nggak tahu gitu. Tapi di pondok itu cuman berapa tahun itu? Sampai SMP. Ternyata di pondok itu gimana ya? Maksudnya ternyata pengeluaran di pondok itu lebih besar. Saya hitung-hitung itu bisa 1,5 juta 1 bulannya di pondok itu biayanya. Biaya apa, infaknya sama uang makannya malah lebih. Bisa ada yang nyampe 2 juta 1 bulan. Jadi seperti ini berarti saya harus cari uang lagi itu dari mana? Saya takut malah di sana sampai 1 tahun itu numpuk lagi saya utang di pondok itu. Di pondok numpuk lagi, oh ini utang lagi nih saya bilang. Jadi pas dia naik kelas 3 kelas 1 SMA, langsung saya pindahkan ke SMA. Satu-satunya itu alasannya nggak pengen punya utang lagi. Kalau yang apa namanya, yang membuat jatuh ya, yang membuat bisnis jatuh itu yang pertama yaitu karena pandemi itu. Jadi apa, gejolak pandemi itu kan semua lini kan diserang itu. Apalagi saya bisnisnya di pakaian jadi itu.
Jadi namanya pakaian jadi, walaupun di bulan puasa kalau orang disuruh di rumah, otomatis orang tidak belanja. Jadi barang yang udah saya siapkan di bulan puasa itu tidak laku. Nggak, yang seharusnya bisa saya bayarkan buat sewanya, ternyata buat bayar sewanya tidak terkeluarkan waktu puasa itu. Tambah lagi cicilannya yang besar. Selesai listrak itu, wadah mulai kan normal lagi. Tidak lama. Jadi sebelum listrak itu udah saya pikir-pikir nanti ini maka bakalan lebih parah lagi kondisinya, saya bilang. Jadi saya tutup aja langsung. Rumah ini mau saya jual pak, saya bilang ke orang bang. Oh ya monggo pak, dipersilahkan katanya kan. Atau ya ujung-ujungnya saya udah mikir ini ujung-ujungnya pasti ditarik, dilelang gitu kan. Mudah-mudahan dalam waktu segini kalau Tuhan berkenan kan ada pembeli yang cocok. Dan alhamdulillah waktu itu yang beli itu masih ada sisa buat saya 50 juta. Bisa saya kulaan ke Jakarta buat beli barang. Masih ada ujungnya. Masih bisa saya bertahan di uang 50 juta itu. Kalau rencana ke depan, sekarang saya masih coba bertahan sampai habis lebaran ini pak. Saya masih berusaha supaya bisa paling tidak saya dapat modal habis hari raya ini. Tapi modal untuk lebaran ini saya belum tahu itu dari mana. Masih saya pikirkan. Dan pun akan dapat dari mana pun belum ada. Belum ada penampakan kelihatan dari mana uang yang mau siapa yang mau bantu saya belum tahu. Itu dah artinya saya nunggu keajaiban. Mungkin ada pertolongan dari siapa saja gitu kan, atau dari saudara, dari teman itu kan. Saya sangat mengharapkan itu. Kalau ada hasilnya nanti bulan puasa, rencana saya kalau bisa saya teruskan di sini. Sebab anak-anak saya udah cocok di sini, insya Allah saya akan tetap di sini gitu. Tapi seandainya mungkin di luar keinginan, di luar ekspektasi, mungkin mau tak mau saya harus pulang kan, harus balik ke Padang gitu. Karena hidup di rantau itu memang butuh modal. Semuanya di sini berbayar. Saya rumah menyewa, uang sekolah bayar, toko nyewa, semuanya berbayar. Kemungkinannya itu. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan Allah meridhoi doa saya. Saya bulan puasa ini dikasih rezeki, saya bisa perpanjang di sini, bisa benahi, atau mungkin saya coba jualan yang lain kan. Sembari di toko ini kadang-kadang saya keliling juga pak. Pagi-pagi sebelum subuh saya udah berangkat jam 3. Dulu kan saya pakai mobil itu. Pakai mobil saya dulu jualan keliling-keliling. Sekarang sepeda motoran. Iya, sampai ke Asim Bagus, pasar kampung, pasar Curah Kala, itu orang itu sana-sana tuh tahu sama saya semua, alhamdulillah. Pedagang-pedagang yang di pinggir jalan tuh kadang sampai ke Pasoringin di Kalbut, pasar ikan tuh. Nah, itu paling rutin saya samperin kalau hari Minggu. Kadang-kadang ya namanya dagang, kadang dapat, kadang enggak. Kadang dapat cuman buat beli bensin kan. Iya, kalau pembelajaran yang saya dapatkan selama ini banyak sekali itu, Pak. Dan kalau bisa bagi pemula yang pengen berusaha gitu, Pak kan. Mungkin ada rekan-rekan atau saudara-saudara yang pengen berusaha. Kalau bisa berusaha itu ada modal sedikit itu aja yang dikembangkan itu, Pak. Percaya dah. Dengan modal yang sedikit itu yakin dah dengan Allah pasti itu akan berkembang sendiri itu. Yang penting kita ikhtiar, berdoa. Sembari kita menemui celah-celah itu kan cara-caranya kita update di sosial media misalnya. Yang penting jangan dicampur, uangnya bersih nih, jangan dicampur dengan yang uangnya kotor. Uang yang katanya orang kan cuka setitik aja bisa mengotori gula yang sebelanga. Seperti itu dah riba itu. Jadi hikmahnya walaupun kita berusaha logika matematika kita tembus segini hitung-hitungannya, kalau bank minjam segini enggak bisa. Matematika Allah itu lebih pintar. Enggak bisa yang mengalahkan keputusan Allah itu enggak bisa. Walaupun kita secerdas apapun, kalau kita masih main riba akan hancur. Kalau menurut saya seperti itu, menurut yang sudah saya alami itu. Pengalaman saya pribadi itu. Padahal itu udah saya kalkulasi itu dengan 5 toko itu udah bisa saya kalkulasikan, rupanya tidak bisa. Malah datang COVID yang kita tidak tahu gitu kan.
Itu udah hantaman yang paling besar itu. Semuanya gulung tikar itu. Ada teman saya yang habis COVID itu yang langsung pulang kampung ada. Yang stres di kampung sekarang juga ada.